Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Adelia dengan NIM 121071111. Nah, di samping saya ini ada Revan Rivaldo dengan NIM 12107023. Nah, kali ini saya akan melakukan sebuah podcast yang berjudul membahas tentang apa sih marketplace dan e-commerce itu. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk Revan Rivaldo. Apakah siap? Insya Allah siap. Apa sih yang menjadi perbandingan antara e-commerce dan marketplace di Indonesia zaman sekarang? Apa perbedaan utamanya? Oke, kalau berbicara tentang perbedaan ya, e-commerce dan marketplace itu tetap sangat berbeda. Pertama, kalau e-commerce itu adalah platform penjualan yang memang fokus dengan satu barang, seperti tiket pesawat contohnya ya. Nah, kan ada platform penjualan tuh kayak Traveloka. Nah, ada lagi yang namanya Alibaba dan Amazon itu termasuk juga nggak? Iya, termasuk. Nah, kalau untuk apa tadi e-commerce, sekarang marketplace. Nah, marketplace nih di sini nih kita salah satu platform penjualan, namun dia nih tidak terfokus dengan satu. Nah, dia banyak. Contohnya seperti Shopee. Nah, Terus ada lagi enggak? Ada pasti Tokopedia itu termasuk juga kan, Bukalapak. Nah, seperti itu. Di antara ketiganya ini perbedaannya apa ya? Kayak kan Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, kan sama-sama situs pembelanjaan online kan. Nah, jadi perbedaannya tuh dari segi apa? Nah, perbedaannya nih ya, pasti terletak di fitur. Nah, di fitur dan kayak feedback untuk kita gitu, beda. Biasa kan kalau misalnya di Shopee ada namanya gratis ongkir. Nah, kurang tahu juga di Lazada apa gimana. Nah, itu kan tetap berbeda-beda tuh. Nah, seperti itu. Berarti Anda ini termaksud itu ya, pelanggan setia Shopee ya? Bisa jadi, bisa jadi. Oke, baik. Jadi pertanyaan kedua nih. Inovasi dan tren terkini dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia itu apa aja sih? Oke. Kalau memang apa tadi tren? Iya, tren. Tren dan inovasi dan tren terkini. Inovasi dan tren terkini. Biasanya tuh kalau inovasi dan tren terkini mengenai e-commerce dan marketplace itu tidak jauh berbeda. Nah, contohnya nih kayak diskon. Diskon itu kan, contohnya kayak gratis ongkir gitu kah? Gratis ongkir tuh beda sama diskon. Kalau diskon tuh kayak misalnya kita berbelanja sekian barang, nah kita dapat diskon 70%, misalnya dapat 60%, nah itu diskon. Nah, kalau untuk biasanya pembelian online itu kan ada itu tuh yang namanya gratis ongkir. Nah, yang tadi dibilang tuh, itu juga termasuk. Kalau voucher potongan harga gitu, itu termasuk harga diskon kan bukan? Itu termasuk diskon juga. Nih pertanyaan selanjutnya. Dampak sosial dan ekonomi dari e-commerce dan marketplace di Indonesia. Bagaimana e-commerce dan marketplace mempengaruhi pola belanja, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itu tuh bagaimana caranya? Kayak orang buka bisnis gitu kan, bisnis e-commerce melalui online. Nah, itu tuh gimana caranya biar berkembang gitu? Kita bedah satu-satu tadi pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Dampak sosial dan ekonomi dari e-commerce dan marketplace di Indonesia bagaimana? Nah, itu juga. Jadi dampak sosialnya ya dan perekonomian. Nah, dampak sosialnya tuh kita mungkin dari kawan yang tidak tahu menggunakan aplikasi misalnya kan, kita bantu. Nah, itu kayak bisa menjalin silaturahmi pertemanan. Nah, misalnya temannya nggak tahu menggunakan ini, jadi kita bantu yang tahu gitu kan. Nah, terus kalau misalnya tentang perekonomian kan kita contohkan pas COVID. Nah, COVID pas COVID ini kan ibaratnya yang belanja offline nih jadi kurang gitu kan, gara-gara masyarakat tuh kayak malas mau keluar. Jadi alternatifnya kita membuka marketplace gitu. Pokoknya fitur marketplace lah, kayak
Shopee, Lazada, kan kita beli makanan, minuman apa. Nah, berarti marketplace dan e-commerce ini termasuk aplikasi yang sangat bermanfaat ya bagi manusia di era zaman sekarang. Iya, karena memang sangat berguna gitu kan. Karena memang kan sekarang rata-rata memang pegangannya udah handphone, teknologi kan, teknologi. serba teknologi sekarang. Oke, baik. Nah, keamanan dan perlindungan konsumen dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia, langkah-langkah yang diambil tuh gimana sih? Kalau mengenai keamanan ya, nah misalnya kita tuh harus melihat testimoni. Nah, testimoni. Biasanya kan kalau misalnya kita membeli barang misalnya baju nih, baju kita lihat dulu testimoninya, kayak misalnya komentar orang mengenai baju ini, oh bagus baju ini, berarti boleh dibeli. Nah itu kan kayak tentang keamanannya, itu betul ke tidak baju ini dijual gitu kan, sesuai ke enggak gitu. Nah tapi bagaimana kalau misalnya nih di gambar situs online-nya bagus, kelihatan bagus, tapi pas di saat barangnya sudah sampai bendanya itu tidak sesuai gitu pas digambar. Nah itu gimana? Nah itu yang tadi saya bilang, kita harus melihat tentang testimoni. Nah biasanya kan memang testimoni itu kadang bisa dibuat nih ya, bisa dibuat kayak misalnya teman-teman dia memang untuk nipu kan, bisa kan. Nah tapi itu kita harus lihat seberapa banyak pesanan dia, seberapa banyak yang udah laku. Misalnya kan barang ini udah terjual 1.000, Anda mungkin kalau memang barang itu jelek atau memang tidak sesuai, tidak mungkin orang sampai 1.000 gitu yang belinya, betul nggak? Betul. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, ekspansi internasional platform e-commerce dan marketplace Indonesia. Bagaimana platform e-commerce dan marketplace Indonesia mengembangkan operasional mereka di pasar internasional? Apakah ada tantangan tersendiri bagi mereka? Oke. Kita berbicara tentang e-commerce. Nah, tadi kita ngomongkan pas pertanyaan pertama, e-commerce itu kan tentang penjualan tiket, betul enggak? Ya, nah, sedangkan Indonesia nih yang kita tahu nih banyak pulau-pulau. Nah, yang disukai dengan turis nih suka nih. Nah, otomatis turis kalau mau balik ke negaranya misalnya dari Indonesia harus membeli tiket dong. Betul. Kalau memang turis tersebut tidak mau ribet, kayak harus ke sini membeli tiket ini. Nah, dia cuma pergi ke ini e-commerce. Aplikasi e-commerce, membeli di situ. Nah, harganya berapa gini kan, tinggal enak. Jadi stay di rumah, lagi nyantai, lagi happy kan, bisa juga pesan tiket gitu. Persyaratannya juga nggak terlalu ribet gitu kan, tinggal scroll pesan tiket, udah tinggal berangkat kan, asalkan duitnya udah ada. Kalau berbicara tantangan tadi ya ada ya? Ada tantangannya tuh gimana? Tantangannya ya, kalau memang masuk di era globalisasi, kayak era dunia gitulah luar kan, biasanya tuh tetap di negara-negara tuh terdapat platform e-commerce yang lain. Nah, contohnya gimana tuh? Nah, contohnya misalnya misalnya ini setahu saya juga, misalnya saudari Amandani lagi berada di Amerika misalnya. Oke. Tapi aminkan ya. Nah, kalau memang udah berada di Amerika nih kan, misalnya mau beli tiket nih kan juga agak kurang memahami nih tiket di sana. Jadi kita harus pesan di e-commerce agar kita paham. Bisa juga kan di aplikasi itu kan kita menggunakan bahasa Indonesia nih. Betul, masuk akal juga sih. Terus kalau memang dia bisa bersaing di tingkat global, seharusnya memang e-commerce nih kayak memberikan diskon gitu, kayak memang pelanggan-pelanggan tuh bisa tertarik gitu. Tertarik dengan aplikasi tersebut. Lebih banyak penggunanya. Oke. Seperti itu. Baik, oke lah, kurang lebih seperti itu dari podcast ini. Jadi pesan simpulannya saya gimana? Mungkin dari saya lah. Oke. Mungkin kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari perbincangan ini, e-commerce dan marketplace itu memang sangat berguna bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat sekarang nih, mungkin masih ada yang kebawa waktu zaman COVID yang memang malas bergerak, memang malas pesan ini. Mungkin sampai saat ini e-commerce dan marketplace itu masih ada
yang menggunakannya. Dan memang marketplace ini sangat berpengaruh besar kepada masyarakat Pontianak lah ya. Iya. Nah, kita tinggal di Pontianak nih. Sekitaran kita lah, pokoknya. Sekitaran kita. Nah, Udah, mungkin cukup segitu untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.